Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, selamat pagi. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya dalam menghadapi UTBK dan SBMPTN tahun ini. Oke, sekarang Om mau menerangkan tentang trigonometri yang keluar pada SIMAK UI dan UTUL UGM ya di tahun-tahun sebelumnya. Oke, sebetulnya trigonometri itu adalah tidak begitu sulit kalau saja kalian menghafal karena memang rumusnya di situ cukup banyak. Jadi ini di samping pengertian juga hafalan rumus kalian itu harus sudah sudah cangkem kalau kata bahasa Sunda ya. Oke, di sini langsung aja nomor satu. Nomor satu itu soalnya seperti ini. Jika cos X sama dengan 2 sin X, maka nilai sin X kali cos X sama dengan. Nah, tipe soal seperti ini itu melibatkan apa yang disebut sebagai segitiga siku-siku ya. Jadi ini kita bisa uraikan. Oke, di sini Om kotakin dulu ya. Ini soalnya sedikit dan ini jawabannya. Ya. Cos X itu sama dengan 2 sin X. Ya. Berarti ya kalian bisa memindahkan cos X ke sebelah kiri ya. Di sini berarti otomatis sedangkan duanya ke sebelah kanan, begitu kan. Ini cos X sama dengan 2 sin X, berarti ini duanya 1/2 itu sama dengan sin X per cos X. Karena ini perkalian ya, cos X sama dengan 2 kali sin X. Ya kan, sin X-nya tetap duanya ke ruas kiri. Karena ini perkalian berarti dia menjadi penyebut ya, cos dan atasnya 1, cos X-nya pindah ke bawah. Kalian tahu bahwa sin X per cos X itu sama dengan tangen X, ya kan? Oke, lalu setelah ini, nah kalau misalkan salah satu perbandingan trigonometri diketahui, untuk mengetahui perbandingan trigonometri yang lainnya, kalian menggunakan segitiga siku-siku, ya kan? Oke, kalian gambar di sini segitiga siku-sikunya, di mana ini siku-sikunya sebelah sini, ya. Ini adalah X-nya, ya. Tangan X itu 1/2. D depan, samping desa. Ini 1, ini 2. Berarti kalian cari langsung di sini sisi miringnya. Berarti sisi miringnya adalah akar kuadrat, akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar 5. Ya kan? Sekarang ketiga sisinya diketahui. Jadi apapun yang ditanyakan yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri, kalian akan bisa menjawabnya. Di sini ditanyakan sin X con X, berarti sin X cos X ya. Berarti dari dari segitiga yang kalian bikin ini ya, Pitagoras. Jangan lupa di sini kalau misalkan sekarang kedua sisi horizontal dan vertikalnya diketahui, berarti untuk mengetahui sisi miringnya itu sama dengan akar ya, akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 2 kuadrat sama dengan 4, 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi akar 5, ya kan? Berarti sin X di sini otomatis adalah demi, ya. Depan per miring berarti 1 per akar 5. Sedangkan cos X-nya otomatis 2 per akar 5, ya. Oke, di sini pembatasan kuadran. Di sini adalah kuadran pertama ya. Jadi di mana di kuadran pertama itu ya semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Jadi kalian tinggal masuk-masukkan, ditanyakan sin X dikali cos X, ya udah. Berarti di sini sin X dikali cos X itu sama dengan 1 per akar 5 dikali 2 per akar 5 itu sama dengan 2 akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Jadi 2/5 isinya adalah D. Mudah bukan? Nah, itu adalah kunci salah satu kunci trigonometri ya, di mana kalian itu bisa menghafal di luar kepala rumus-rumus. Itu pertama. Lalu yang kedua itu jika salah satu perbandingan trigonometri diketahui, kalian langsung aja gambarkan segitiga siku-siku ya di situ ya, untuk menentukan ketiga sisinya. Kalau ketiga sisinya itu diketahui, maka kalian akan bisa mengetahui nilai dari ke-6 perbandingan trigonometri. Nah, sekarang masalah kuadran, Om mau menerangkan sedikit ya. Kalau ya kalian harus mengingat juga tentang kuadran. Di sini kalian tahu ini adalah diagram Cartesius yang dibuat sebagai diagram trigonometri ya. Artinya berarti ini sudut kan, berarti ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat ya. Di kuadran 2 ini, di kuadran 1 ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan ini terakhir kuadran keempat. Di kuadran pertama ini ke-6 perbandingan trigonometri itu bernilai positif
Ya, positif semua di sini. Nah, sekarang yang kuadran kedua ini, kalau misalkan ada penjelasan dalam soal bahwa X ini misalkan terletak di kuadran kedua, ya, itu hanya sin dan yang positifnya itu sin X dengan kebalikan dari sin, ya. Dan temennya, yaitu 1/sinus X itu adalah cosec, ya. Sedangkan kuadran 3 itu yang positifnya tangen dan kotangen, ya. Dan lalu kuadran keempat yang positifnya adalah cos dan sekan. Oke. Sekarang begini, jadi Om menerangkan di sini dari soal, ya. Kalau seandainya dalam soal di sini jika cos X sama dengan 2 sin X, maka nilai sin X cos X sama dengan berapa? Tapi di sini ada tambahan, ya, di mana sudut terletak di kuadran kedua misalkan. Oke, di kuadran kedua kalian lihat, berarti kalau misalkan di kuadran kedua itu sinnya sinnya positif, ya, dan koseknya positif. Berarti di segitiganya, di sini di segitiganya, ya, karena ini satu ini adalah perbandingan dari sinus 1/5 itu kan sinus X, ya kan, ininya positif. Sedangkan untuk cos, yaitu yang horizontal, berarti menjadi -2 dia, ya kan, -2/5. Sedangkan untuk sin X nya tetap dia 1/5 karena dia terletak di kuadran kedua. Begitu contohnya. Jadi gampang, tetap menggunakan trigonometri, segitiga siku-siku, ya. Kalian tentukan dulu sisi-sisinya. Jadi dimanapun dia berada, kalian bisa menentukan perbandingan trigonometrinya berapa. Begitu. Sekarang kalau misalkan kuadran ketiga, berarti kuadran ketiga ini, kamu lihat di sini. Ini kita misalkan satu ini tadi, ya. Satu ini berarti Y. Sedangkan yang horizontal itu adalah koordinat X. Ya, di kuadran 2 berarti di sini X-nya negatif, berarti ini yang -2, ya kan? Y-nya positif 1. Sedangkan kalau misalkan kita pindahkan segitiga ini ke kuadran ketiga, itu berarti absis dan ordinatnya masing-masing dua-duanya itu negatif. Jadi di sini kalian tulis -1 dan -2. Begitu caranya, ya. Untuk sisi miring itu semuanya bernilai positif. Begitu. Nah, itu kuncinya, ya. Jadi dari satu soal ini kalian mudah-mudahan memahami perbandingan trigonometri di semua kuadran. Karena banyak sekali soal tipe seperti itu di mana kalian itu harus bisa menentukan apakah sin X ini terletak di kuadran ketiga itu nilainya negatif atau positif. Kalau misalkan sekarang sudutnya berada di kuadran 3, kamu ingat yang positifnya itu tangen dengan kotangen. Untuk yang kuadran pertama itu semua perbandingan trigonometri yang 6, ya, sin, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan itu semuanya bernilai positif. Ya, karena di sini absisnya X-nya positif, Y-nya positif. Jadi kalau misalkan jadi membayangkannya seperti ini. Ini bisa juga seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan sekarang di kuadran pertama berarti segitiganya seperti ini. Kalau di kuadran kedua segitiganya seperti ini. Kalau di kuadran ketiga segitiganya seperti ini. Kuadran keempat segitiganya seperti ini, ya. Dari segitiga ini kalian akan bisa mengetahui absisnya positif atau negatif. Begitupun dengan ordinatnya, begitu, ya kan? Oke. Nah, ngerti ya, mudah-mudahan paham. Om di sini tidak bisa lambat-lambat karena memang waktunya sudah mepet banget. Jadi usahakan kalian pahami apa yang Om terangkan. Sekarang nomor 2. Ya, nomor 2 ini adalah salah satu kalian harus menggunakan salah satu rumus, ya, di mana rumus ini, ya, soalnya adalah cos kuadrat 15 derajat ditambah cos kuadrat 35 derajat ditambah cos kuadrat 55 derajat ditambah cos kuadrat 75 derajat. Kalian harus ingat, ini sudut relasi, ya. Jadi sin X itu sama dengan, ya. Sin 90 derajat dikurangi X itu sama dengan cos X. Ya, atau dengan kata lain, sin suatu sudut itu sama dengan cos sudut penyikunya. Begitu, ya kan? Oke, ingat ya, sin suatu sudut sama dengan cos sudut penyikunya. Kalau misalkan sinnya 15, itu sama saja dengan cos 90 dikurang 15, 75 derajat. Begitu, ya kan? Oke. Nah, sekarang kamu lihat ini cos kuadrat 15 derajat ditambah cos kuadrat 35 derajat ditambah cos kuadrat 55 derajat.
Ya kan? Ini kalau jumlahkan udah 90 ya. 90 di sini. Berarti ini ada hubungannya. Oke. Dan cos kuadrat 15 derajat hubungannya dengan cos kuadrat 75 derajat. Kalian lihat aja jumlahnya sama dengan 90 derajat. Itu artinya bahwa ya, ini itu bisa dirubah ke dalam bentuk cos kuadrat 15 derajat itu sama saja dengan sin kuadrat sudut penyikunya. 90 dikurangi 15, 75 derajat. Oke, jadi soal ini kalian rubah yang cos kuadrat 75 derajat itu menjadi sin kuadrat 75 derajat. Dan kalian tahu bahwa ya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Ya udah. Berarti ini gampang banget sebetulnya, isinya 2 ya. Jadi cos kuadrat 15 itu kalian rubah dulu menjadi sin kuadrat 75. Di sini ada cos kuadrat 75. Jumlahkan sin kuadrat 75 derajat ditambah cos kuadrat 75 derajat sama dengan 1. Ingat ketentuan ini, rumus ini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. X-nya itu adalah sudut yang sama. Begitu kan? Oke, begitupun dengan cos kuadrat 35 dan 55. Mereka itu saling berpenyiku. Lihat, berarti cos kuadrat 35 derajat itu bisa kalian ganti menjadi sin kuadrat 55 derajat. Ya udah. Berarti ini diganti menjadi sin kuadrat 55 derajat ditambah cos kuadrat 55 derajat itu sama dengan 1 gitu. Jadi ini ditambah ini sama dengan 1 dan cos kuadrat 15 derajat ditambah cos kuadrat 75 derajat sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke? Mengerti ya? Mengerti, insya Allah mengerti ya. Trigonometri itu sebetulnya nggak sulit ya. Yang membuat sulit itu karena memang dalam trigonometri, bab trigonometri itu banyak banget ya sudut-sudut yang dipakai. Ada sudut selisih, ada sudut jumlah, ada sudut ganda, ya, ada sudut perkalian dan juga ada sudut penjumlahan di situ, ya kan? Juga ada sudut setengah, ya, sudut setengahnya seperti sin setengah theta rumusnya apa, seperti itu. Tapi di soal-soal ini itu rumus-rumus itu tidak digunakan ya. Kebetulan ini tidak digunakan di soal utul dan UE ini ya. Ini lebih ditekankan pada pengertian kamu ya untuk menentukan ya ke-6 perbandingan trigonometri itu dan juga sedikit rumus-rumus trigonometri seperti tadi ya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kalian ingat sin suatu sudut itu sama dengan cos sudut penyikunya. Jadi Om kasih contoh. Sin 40 derajat itu sama dengan cos 90 dikurang 40 penyikunya kan. 50 derajat itu merupakan sudut penyiku dari 40 derajat begitu. Ya, dijumlahkan sama dengan 90 derajat. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 itu mempunyai persamaan dengan nomor 1 di mana kalian di sini harus menentukan ya panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku dari salah satu perbandingan trigonometri yang diketahui. Cos tetanya sama dengan 1 per A, maka sin tetanya sama dengan, kalian langsung bisa ditulis di sini segitiga siku-siku. Di sini di kuadran 4. Awas, ini di kuadran 4. Jika sudut theta di kuadran 4 dan cos theta sama dengan 1 per A, maka sin theta sama dengan, ini udah pasti ya, hasilnya atau nilainya adalah negatif karena dia terletak di kuadran keempat, di mana di kuadran keempat itu tadi Om sudah menerangkan bahwa di kuadran 4 itu yang positif itu adalah cos dengan temannya yaitu sekan dengan kebalikannya ya. Jadi otomatis di sini kalian tidak perlu sekarang namanya disamakan gitu ya, menggambar segitiga seperti ini. Oke, di kuadran keempat kalian ingat ya, di situ di kuadran keempat itu y-nya bernilai negatif dan absisnya bernilai positif. Kalian masukkan di sini, ini tetanya di sini 1 per A, berarti ini 1 dan sisi miringnya adalah A. Ya. Jadi otomatis untuk menentukan ini karena tadi ini di kuadran keempat berarti otomatis ordinatnya ya y-nya itu bernilai negatif. Jadi di sini langsung aja kamu buat min akar, awas. Ini bukan 1 kuadrat sama A kuadrat karena ini sisi miring ya, berarti kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi horizontal, berarti ini A kuadrat dikurangi 1. Ya sudah, maka sin theta adalah demi depan miring, berarti sin theta, jadi sin theta sama dengan min akar A kuadrat min 1 dibagi sisi miringnya A. Ya, oke. Dan itu pilihannya adalah D. Ngerti ya?
Ngerti? Ini sebetulnya gampang ya. Dan untuk mencapai taraf di mana kalian itu bilang bahwa ini gampang, itu memerlukan step by step. Pertama, kalian harus banyak latihan. Lalu kedua, itu kalian harus menghafalkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam trigonometri dan juga rumus-rumusnya. Ya. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4 pun sama di sini, dan di sini ada sudut relasi ya. Jika cos theta sama dengan sepertiga, maka sin pi ditambah theta ditambah sin pi per 2 ditambah theta dibagi tan theta sama dengan berapa? Oke. Om mau menerangkan sedikit. Ini ada hubungannya dengan sudut relasi. Jika ya ke-6 perbandingan trigonometri dihubungkan dengan sudut relasi 90 dan 270 ya, itu rumus cepatnya ya. Misalkan gini, pi dengan 2 pi 180 dengan 360. Ini tetap, misalkan gini, sin pi plus alfa. Berarti ini sudut relasinya adalah pi kan, atau 180 derajat ya. Ini tetap menjadi sin ya. Ini menjadi sin alfa. Kalian ingat di sini pi ditambah alfa itu terletak di kuadran di kuadran 3. Di kuadran 3 ya kan? Dimana di kuadran 3 itu sin itu bernilai negatif, berarti min sin alfa. Caranya seperti itu ya. Begitupun dengan 2pi sekarang. Sin 2pi ditambah alfa ya. 2pi itu 360 derajat ya kan? 360 derajat. Jadi kalau misalkan sin 2pi ditambah alfa itu artinya bahwa dia kembali lagi. Ya, seperti di sini masalah kuadran ini 360 derajat tambah alfa, berarti dia di kuadran 1. Jadi di sini kalau sin 2pi ditambah alfa, ininya tetap sin alfa tulis, dan lalu tentang tandanya kalian lihat kuadrannya di kuadran berapa jatuhnya. Ya. Oke. Dengan hafalnya kalian tentang nilai-nilai positif dari perbandingan trigonometri ini, ya insya Allah kalian bisa menentukan kan. Ini di kuadran pertama ini 2pi ditambah alfa ini. Ya udah, berarti sin alfa itu bernilai positif. Nah sekarang kalau misalkan sudut relasinya adalah setengah pi dan 3/2pi, 90 derajat dan 270 derajat. Di sini sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotangen ya, sekan menjadi kosekan. Tentang positif dan tidaknya itu lihat dari kuadrannya. Untuk lebih jelasnya Om kasih contoh di sini tan 90 derajat atau setengah pi ditambah alfa. Ya kan? Oke. Karena ini 90 derajat relasinya, berarti tangan menjadi kotangen. Langsung aja tulis kamu. Kotangen alfa. Dan ini positif negatifnya kalian melihat kuadran. 90 derajat plus alfa itu terletak di kuadran 2. Di kuadran 2. Dimana di kuadran 2 itu tangan bernilai negatif. Ya udah, berarti min kot alfa. Seperti itu. Oke, Om tidak terlalu banyak menangis seperti itu saja. Karena di sini kamu lihat cos theta sama dengan sepertiga, berarti otomatis di sini kamu agak di atas di sini ya, karena ini ruangannya sedikit ya. Ini 1, ini 3 ya. Oke, di sini tidak ada penjelasan di kuadran mana, berarti ini udah pasti sepertiga ini bisa di kuadran 1 atau di kuadran 4 ya kan. Itu tidak dipermasalahkan karena yang jadi masalah di sini adalah sin pi ditambah 80 derajat. Kalian harus bisa mengubah itu. Sin pi ditambah theta di sini, sin 180 derajat ditambah theta, berarti ini menjadi sin theta. Letaknya di kuadran min sin theta ya, di kuadran 3 ini. Nanti Om inikan dulu. Jadi rubah dulu persamaan yang di atas itu, disederhanakan dulu. Min sin theta, sin 90 derajat plus theta, berarti dia menjadi cos. Jadi plus cos theta. Apa sebabnya cos theta? Karena di sini relasinya adalah 90 derajat dan ini terletak di kuadran 2. Jadi sin menjadi cos theta. Awas, untuk menentukan tandanya tuh dilihat dari perbandingan trigonometri yang pertamanya, bukan dari setelah dia berubah ya. Dimana sin theta ini ya di kuadran 2 dia bernilai positif, berarti ini menjadi cos theta dibagi
tan theta. Oke. Ya udah. Kalau ini 1, ini 3, berarti ini otomatis sama dengan 9 akar 3 kuadrat dikurangi 1. 9 kurang 1 itu sama dengan akar akar 8. Ya. Oke. Oke, akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Ya. Ini akar 8, sisi miringnya 3 dan sisi horizontal adalah 1. Tinggal kalian masukkan. Min sin theta berarti min akar 8 dibagi 3. Min akar 8 dibagi 3 ditambah cos tetanya itu sama dengan 1/3 dibagi tan tetanya. Tan teta lihat akar 8 dibagi 1 berarti akar 8. Oke, ini tempatnya terlalu kecil ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalian jelas melihatnya dan juga oke. Akar 8 itu 2 akar 2 ya. Berarti min 2 akar 2/3 ditambah 1/3 ya kan? Dibagi 2 akar 2. Oke, sebentar ya. Berarti di sini min 2 akar 2 dibagi 3 ya kan? Ditambah 1/3 ya. Ini karena dibagi bisa karena ini ulangannya nggak ada sama aja dengan dikali 1 per akar 8. Begitu ya kan? Oke. Nah ini karena Om merubahnya menjadi perkalian di sini berarti ini yang positifnya dikurungin ya. Oke, min 2 akar 3 ditambah 1 per akar 3 itu bisa kita sederhanakan menjadi sebentar ya. 1 min 2 akar 3 dibagi 3. Lalu ini dikalikan 1/2 akar 3. Ya kan? Oke, berarti ini tinggal dikali-kalikan. Berarti 1/3 kali 1/2 akar 3. Ya kita rasionalkan. Berarti ini setengah akar 3 itu sama dengan 1/2 akar 3 sama dengan seperenam. Sorry. Oke, 1/8 akar 8 kita rasionalkan menjadi ya 1/8 akar 8 atau 1/8 akar 8 itu 2 akar 2 ya 2 akar 2. 1 min 2 akar 2 ini sorry ya 2 akar 2. Ya udah tinggal kali-kalikan oleh kamu ya. 1/3 dikali 1/8 2 akar 2 itu berarti 1/24. Oh ini bisa dicoret ya. 1/8 kali 2 akar 2 itu berarti coret berarti 1/4 akar 2. Ya. Sebentar. Om ini kan dulu biar agak jelas nanti ini sebentar ya. Oke. Ini kan rasional ya, 1 per akar 8. Kalian rasionalkan dulu ya, irasional berarti ya. Di bawah akar begini berarti dikalikan akar per 8 per akar 8. Jadi 1/8 kali akar 8. Berarti 2 akar 2 per 8. 2 akar 2 per 8 ini bisa dicoret menjadi 1/4 akar 2. Kita tulis 1/4 akar 2. Ya udah tinggal kalian kali-kalikan. Ya, kalian kali-kalikan 1/4 kali 1/4 akar 2 kali 1/3 akar 2 itu sama dengan 1/12 ya kan? Akar 2. Min 2/3 akar 2 kali 1/4 akar 2 itu berarti 2/12 ya. Min 2/12 akar 2-nya dikalikan 2. Akar 2-nya dikalikan akar 2 berarti dikali 2. Berarti ini sama dengan ini bisa dicoret ya. Ini berarti menjadi 6 ya. 2/6 sama dengan 1/3 ya. 2/6 menjadi 1/3. Jadi isinya di sini oke, ini belum selesai ya.
Oke, kita bikin 12 aja ya. 12 aja. Berarti kalau misalkan 12, 2 per akar 12 kan. Oke, sebentar ya. Ini karena ruangannya terlalu kecil, Om, jadi agak ini ya. Jadi, tapi mudah-mudahan kalian jelas yang lihat di sini. Karena ini seperakar 12 juga. Berarti ini kita keluarkan akar 2 min 2 per 12 ya. Oke. Ini berarti kita masukkan. Oke, sebentar. Ini sama dengan akar 2 dikurangi 2 per 12. Nah, oke. Ya, jadi isinya adalah akar 2 dikurangi 2 per 12. Oke. Jadi intinya seperti itu ya. Ya, oh iya, pilihannya di sini. Akar 2 dikurangi 2 per 12 ternyata tidak ada. Adanya juga akar 2 dikurangi 4 per 12. Oke, kita hitung lagi ya, balik lagi di sini. Oke. Min sin theta itu sama dengan tadi kan akar 8 per 3 ya, min akar 8 per 3 ditambah cos tetanya diketahui sepertiga ya kan. Karena ini terletak di kuadran sin pi per ditambah theta ini terletak di kuadran ketiga ya, berarti dia negatif. Negatif akar 8 per 3 ditambah 1 per 3 dibagi tan tetanya itu berarti, oh iya nanti dulu sebentar ya. Oh ya, tan tetanya berarti bernilai positif dia, ya kan, akar 8 per 1 karena tetanya sendiri itu merupakan sudut lancip ya yang kurang dari 90 derajat. Ya betul kan? Akar 8 per 1 itu sama dengan akar 8. Lalu kalian rubah ini menjadi min 2 akar 2 per akar 3 per 3 ya ditambah sepertiga dikali 1 per akar 8. Ya kalian jumlahkan yang di atas karena ini per 3 dua-duanya berarti 1 dikurangi 2 akar 2 per 3 dikali 1 per akar 8, dimana 1 per akar 8 ini kita rasionalkan menjadi 1 per 8 akar 8. Oh iya, ini salah Om. 1 per 8 akar 8 ya. 1 per 8 akar 8 itu sama dengan 2 akar 2 per 8, berarti seperempat akar 2, betul ya, seperempat akar 2. Oke. Nah setelah itu kalian tinggal kali-kalikan ya kan, sepertiga dikali seperempat akar 2 itu sama dengan 1/12 akar 2. Dan lalu yang ini min 2 per 3 dikali seperempat min 2 akar 2 per 3 dikalikan seperempat akar 2 itu sama dengan ya 2 per 12 atau 1/6 kali 2. Berarti 1 per 3 ya. Ini Om salah. 1 per 3 itu berarti 4 per 12. Ya udah, isinya ketemu ya. Jadi ini keluarkan sekarang. Jadi ini menjadi ya akar 2 dikurangi 4 per 12. Jawabannya adalah A. Oke, mengerti ya? Oke. Ya walaupun agak coret-coret di sini sedikit. Ini punten ya. Oke, jadi di sini pertama ketelitian itu didapat itu jika kalian sering melakukan latihan, insya Allah. Jadi kemungkinan untuk bahwa kalian itu menghitung salah itu akan kecil sekali ya kalau kamu sering latihan. Sebaliknya anak yang cerdas sekalipun kalau misalkan dia tanpa latihan itu biasanya pada saat hari H, pada saat dia disuruh menghitung yang agak rumit sedikit, dia biasanya mengalami kegagalan. Ya oke, sekarang nomor 5. Jika alfa lancip dan sil alfa sama dengan sepertiga akar 3, maka nilai tan setengah pi dikurangi alfa ditambah 3 cos alfa sama dengan, oke, di sini ada sudut relasi. Kalian harus rubah dulu bentuk ini menjadi ya. Oke, alfanya lancip itu artinya berarti segitiga berada di kuadran pertama. Jadi di sini semua perbandingan trigonometri itu bernilai positif. 90 derajat dikurangin alfa itu sama dengan kot tangen alfa. Ini berubah menjadi ini dulu, ditambah 3 cos alfa. Oke, akar 3 per 3. Ini berarti sama saja dengan, ini kan sepertiga akar 3 itu sama dengan akar 3 per 3. Berarti di sini akar 3, ini 3. Ya kan? Akar 3 per 3. Dan lalu ininya adalah ya 9 kurang 3 akar 6 berarti.
Oh, nanti sebentar. 3 kuadrat 9. 9 dikurangi ini kuadrat. Ya. Itu berarti ya betul, akar 6. Akar 6. Ya udah, berarti kotangan alfanya, kotangan alfa ini alfanya ya. Sisi horizontal per vertikal. Kalau tangan adalah vertikal desa, berarti kalau kotangan dibalikin, sade. Akar 6 per akar 3. Ya. Akar 6 per akar 3 ditambah 3 cos alfanya itu sama dengan akar 6 per 3. Akar 6 per 3, ya betul. Oke, kita sederhanakan ini menjadi akar 2 kali akar 3 per akar 3. Akar 3-nya coret, berarti akar 6 dibagi akar 2. Akar 3 itu sama dengan akar 2. Akar 2. Ya, akar 6 kita tahu bahwa akar 6 itu sama dengan akar 2 kali 3. Itu berarti akar 2 kali akar 3, ya kan? Berarti akar 3 yang dicoret ditambah ya 3 akar 6 di sini. Oke, 3 per 3, 3-nya coret, berarti akar 2 ditambah akar, oh enggak, dikali akar 3. Akar 6 itu sama dengan akar 2 kali akar 3. Titik ya di sini. Oke. Ya udah, berarti hasilnya akar 2 ditambah akar 2 kali akar 3. Oke, sebentar. Akar 6 per 3. Ya betul, akar 6 per 3 kan cosnya berarti ini coret kan. Ya berarti akar 6 per akar 3 itu disederhanakan menjadi akar 2. Akar 2 ditambah akar 6, langsung aja, ternyata jawabannya ada C ya. Jadi kalian tidak perlu mengubah akar 6 ini menjadi akar 2 dan akar 3 lagi. Berarti ini sama dengan isinya akar 2 ditambah akar 6, yaitu pilihannya C. Oke? Paham ya masalah perbandingan trigonometri yang menyangkut kuadran ini. Awas, kalian harus cangkem betul kalau kata bahasa Sunda namanya. Jadi maksudnya harus mengerti betul masalah itu. Insya Allah kalau mengerti itu gampang kalian ya. Dan kalau misalkan sudah mengerti dan gampang, awas, jangan kalian lalu udahlah gampang itu mah tanpa latihan. Kalian keliru ya. Berdasarkan pengalaman Om, murid yang seperti itu dimana dia paham betul sebetulnya ini, tapi tanpa latihan akhirnya dia mengerjakan soal 2-3 soal itu paling yang betul adalah 1 ya, yang 2-nya salah. Itu disebabkan karena mereka itu sudah terlalu pede sehingga tidak diperlukan latihan lagi. Oke, sekarang nomor 6. Jika cos 3x ditambah 15 sama dengan sin x ditambah 15. Kalian ingat, ini bisa digunakan sudut relasi. Berarti cos dalam kurung 3x plus 15 itu sama dengan sin 90 derajat. Sinnya berarti berubah menjadi cos ya. Cos, ya kan? Oh enggak. Ini maksud Om ini gini. Sin X ditambah 15 itu sama saja dengan cos 90 derajat dikurangi X plus 15. Begitu. Ya. Ingat ya, ngerti nggak maksudnya dari sini ke sini? Ya. Oke, atau kalau cosnya diganti menjadi sin, otomatis berarti 90 derajat dikurangi ini. Kalian ingat, tadi ketentuan Om, ya, sin suatu sudut itu adalah cos penyikunya. Ya. Ini sudutnya. Itu sama dengan cos. Kita samakan dulu. Karena kita mau mencari X, berarti otomatis karena di kirinya X, berarti harus di kanan juga harus dalam bentuk cos. Ya, karena di kirinya bentuk cos, berarti di kanannya harus bentuk cos, itu maksudnya. Ya, kalian ingat tadi ketentuan di mana sin suatu sudut itu adalah cos sudut penyikunya. Ya, kalau sudutnya X plus 15 berarti sudut penyikunya 90 derajat dikurangi X plus 15. Ya udah, sekarang udah sama di sini ya. Tinggal kali ini cos, berarti ini 3x ditambah 15 itu sama dengan 90 derajat dikurangi x. Awas, ini dalam kurung ya, min x min 15. Oh iya, kurang ke atas. Ini dalam kurung ya 90 derajat dikurangi x dikurangi 15. Ya. Ya udah, x-nya disimpan dipindahkan ke ruas kanan ruas kiri semua. Itu berarti 4x sama dengan 90 derajat dikurangi 15 dikurangi 15 lagi ya. 90 dikurangi 30 sama dengan 60 derajat. 4x sama dengan 60 derajat, berarti x-nya sama dengan, jadi x-nya sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15 derajat. Jadi isinya adalah B. Oke.
Paham ya? Oke. Sekarang yang nomor 7. Nomor 7 pun sama, itu menggunakan sudut relasi. Sin 17 derajat sama dengan A. Oke. Ya. Berarti kita buat segitiganya langsung di sini. Kalau misalkan sin 17 derajat sama dengan A, berarti ini A, ini 1. Berarti otomatis yang bawahnya itu adalah 1 kuadrat dikurangi A kuadrat. 1 dikurangi A kuadrat. Ya, ini 17 derajat ya misalkan. Berarti kalian dari sini tuh tahu cos 17 derajat berapa. Kalau sin 17 derajatnya A, itu berarti cos 17 derajat sama dengan A dibagi ini, ya kan? Oke, sekarang ditanyakan kot tangan di 253. Ingat, Om tadi menerangkan tentang sudut relasi yang 270 derajat. Kotangan 253 derajat ini sama dengan kotangan 270 derajat dikurangi 17 derajat. Ya, ditambah begitupun dengan koseknya. Itu sama dengan kosek 270 derajat dikurangi 17 derajat. Kot menjadi tangan. Ini kuadran keberapa? Kuadran ketiga. Ya kan? 253 itu sama dengan 270 dikurangi 17. Berarti ini terletaknya di kuadran ketiga, di mana kot tangan dan tangan itu adalah positif. Berarti karena ini sudut relasinya 270, berarti kot tangan menjadi tangan. Berarti ini tangan 17 derajat. Ditambah, oke. Sudut tetap ya posisinya di kuadran ketiga sekarang, yang namanya kosek. Kosek itu adalah kebalikan dari sinus ya. Nah, karena terletak di kuadran ketiga, berarti kosek menjadi apa? Menjadi sekan dia, ya. Tapi tandanya menjadi apa? Menjadi negatif dia, menjadi sekan 17 derajat. Begitu, ya. Ingat, kalau relasinya 270 atau 90, ya, kosek menjadi sekan, ya. Tangan menjadi kotangan. Kotangan menjadi tangan, tangan menjadi kotangan, sin jadi kos, kos jadi sin. Sudutnya atau positif negatifnya, tandanya maksud Om, itu ngelihat dari bahwa kosek ini di kuadran ketiga itu positif apa negatif begitu. Ya. Berarti kosek itu karena turunan sinus, berarti dia positifnya yang di kuadran 2 dan 1. Sedangkan ini di kuadran ketiga, berarti kosek nilainya negatif. Karena ini 270, kosek menjadi sekan. Tulis lagi 17 derajatnya di sini. Oke? Ya udah. Tinggal kita masukkan tangan 17 derajat, berarti desa. Berarti ini A per akar 1 min A kuadrat dikurangi, sekarang sekan. Sekan itu adalah kebalikan dari kosek kan, ya. Sekan itu kebalikan dari kos. Sedangkan kosnya di sini adalah akar 1 per akar 1 dikurangi A kuadrat dibagi 1. Berarti kalau kosnya adalah, ini kan berarti kosnya itu akar 1 min A kuadrat. Berarti sekannya sama dengan sepernya 1 min A kuadrat dikurangi 1 per 1 min A kuadrat. Penyebutnya sudah sama, kalian keluarkan di sini. Ya, jadi atasnya langsung bisa disatukan. Jadi isinya adalah A min 1 per akar 1 min A kuadrat. Ya, ini Om sengaja tidak menulis pilihannya, choice-nya, karena di sini angkanya terlalu banyak ya. Di sini ada A min 1 per akar dibalikin A kuadrat min 1. Ya, ada juga pilihannya dibalikin atasnya 1 min A. Berarti yang betul adalah ini ya. Oke, mengerti ya? Insya Allah paham ya. Jadi kalau misalkan awas ya, kalau udah paham kalian ulang lagi soal-soal ini ya. Ya, di apa maksudnya tanpa melihat jawabannya ya. Jadi seakan-akan kalian berusaha untuk mencoba mengerjakan soal ini dengan usaha kalian sendiri ya. Kalian mengerti lalu kalian kerjakan lagi soal seperti ini sambil kalian mengingat ketentuan-ketentuan yang memang berlaku dalam trigonometri. Sekarang nomor 8. Nomor 8, jika fx sama dengan a cos 2x ditambah b, gx b sin bx ditambah a. Jika f dan gx punya periode sama. Oke. Di sini periode. Kalau dalam fisika itu a cos 2x itu berarti ini omega x ya. Di mana omega ini adalah 2pi per t. Ya. 2pi per t.
Jadi 2 di sini dari persamaan pertama di mana fungsi X itu adalah A cos 2X ditambah B, dan kita tahu bahwa 2 ini sama dengan 2pi per periode. Ya udah tinggal kita masukkan 2pi per T sama dengan 2. Jadi T-nya itu sama dengan T-nya sama dengan 2pi dibagi 2. Ini sama dengan T, berarti T-nya sama dengan pi. Ya. T-nya sama dengan pi. 2pi per T itu adalah omega ya. Enggak, maksud Om sebentar ya, sebentar. 2pi per T itu sama dengan 2. Oh iya betul, ya. Jadi di sini karena apa? F dan Gx-nya mempunyai periode sama, ya, sedangkan periode yang pertama itu adalah di sininya 2x. Jadi dalam hal ini tidak pengaruh apakah dia cos atau sin, periode itu sama saja ya. Berarti di sini B-nya sama dengan 2. Udah langsung bisa ketemu kita ya. Nanti sebentar ya. Berarti di sini A cos 2x plus B. Dan yang keduanya karena ini periodenya sama, berarti yang keduanya Gx-nya itu sama dengan B sin 2x plus A. Tapi ada ketentuan lagi lah, yang lain di sini punya periode sama dan nilai minimum Gx sama dengan 0. Gx yang mana? Oh ini Gx. Ini Fx. Kalian tahu bahwa misalkan untuk menentukan minimum berarti sin 2x-nya harus negatif. Berarti ini min B ditambah A itu sama dengan 0. Sekali lagi, suatu fungsi trigonometri ya untuk menentukan maksimum ya. Untuk menentukan maksimum berarti di sini sinnya harus bernilai 1. Berarti 1 kali B itu sama dengan B. Ya kan? B ditambah A, sorry. Oh, minimum ya, minimum. Karena minimum ini sin 2x-nya harus sama dengan min 1. Min 1 kali B berarti min B ditambah A sama dengan 0. Artinya di sini A di sini sama dengan B. Oke? Nah, lalu maka nilai maksimum Fx sama dengan berapa? Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, di sini sebentar ya. Oke. Jadi di sini ini bisa menjadi A sin 2x ditambah A itu sama dengan 0 ya di sini. Nah, sekarang yang atas juga di sini berarti menjadi A cos 2x ditambah A juga, ya kan? Nah, ya udah. Sekarang untuk A sin 2x ditambah A di sini ini ada apa namanya? Nilai minimumnya adalah A. Sekarang kalau misalkan di atas ya. Nanti sebentar ya. Min A ditambah A sama dengan 0. Oke. Ini sama dengan 0. Jadi bebas di sini A-nya sama dengan berapa saja, ya kan? Nah, sekarang ini ditanyakan maksimum berapa? Ya udah, cos 2x-nya harus sama dengan 1. 1 kali A itu berarti A ditambah A berarti 2A di situ, ya kan? Nah, di sini A-nya karena di sini merupakan konsata berarti 2 aja langsung di situ, ya kan? Jadi isinya adalah yang B. Ini nilainya adalah 2. Oke, sebentar. Turunan dari ini biasanya A cos 2x ditambah beta. Berarti A-nya sama dengan 2 di sini. Sorry. Oh iya benar. Ya, A cos 2x ditambah B berarti A-nya di sini adalah 2. Ya, 2pi per T sama dengan 2pi. T-nya berarti pi ya. Oh nanti dulu 2x itu berarti ya itu periodanya itu ya berarti pi ya periodanya ya periode berarti B nya sama dengan 2 juga sama
Ya berarti betul A sama dengan B. Ya udah otomatis berarti di sini 1A ditambah A berarti 2A ya. Cuma A-nya di sini kenapa nggak dibawa? Itu disebabkan karena nanti sebentar ya. Oke. Karena tadi GX sama dengan 0 ya. GX itu sama dengan 0 berarti kan A di sini A kan udah berubah menjadi begini kan. A dikali min 1 A dikalikan min 1 itu min A ditambah A sama dengan 0. Ya, sedangkan yang atas ya berarti isinya 2 ya. Oke. Sekarang nomor 9. Lupa lagi di sini sebentar ya. 2pi per 2 berarti T-nya sama dengan pi kan? Iya kan? Pi dikali berapa? Itu sama dengan omega, pakai ini fisika ya sebetulnya. Berarti 2AX itu sama dengan 2pi dibagi 2 di sini. Ya. Oh iya betul. Dibagi 2 berarti periodanya itu sama dengan 2pi dibagi 2 berarti pi, betul kan? Ya, pi betul. Karena periodenya sama, di sini 2, berarti ininya 2x juga sama. Berarti B-nya otomatis menjadi B-nya sama dengan B-nya sama dengan 2. Oh iya betul di sini. A sama dengan B berarti sama dengan 2. Ya. Berarti A cos 2x ditambah B ini bisa berubah menjadi karena A dan B-nya sama 2 menjadi 2 cos 2x ditambah 2. Begitupun yang bawah 2 sin 2x ditambah 2. Ya. Oke, Om tulis lagi di sini. Kita udah tahu A sama dengan B-nya sama dengan 2 dari periode tadi, ya. Karena ini A cos 2x ditambah B sin BX ditambah A. Di sini periode Fx dengan Gx sama, berarti B-nya sama dengan 2 karena ini harus B sin 2x. Ya udah, berarti persamaan menjadi ya. Oke. Menjadi A cos X A cos 2x ditambah B, lalu yang keduanya menjadi B sin 2x ditambah A. Oke, lalu ada ketentuan yang lain di sini di mana nilai minimum GX-nya sama dengan 0. Ini GX. Kalian tahu bahwa minimum itu adalah sama dengan sin 2x-nya harus bernilai min 1. Min B ditambah A sama dengan 0. Berarti di sini A sama dengan B. Ya udah, berarti ini menjadi 2 cos 2x ditambah 2 yang atas maksudnya ya, karena A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2. Di sini tanyakan maksimumnya berapa? Ya udah. Di sini tinggal langsung masukkan kalian cos 2x-nya. Sorry, ini bukan salah ya, bukan 2 berarti. Karena maksimum itu cos 2x-nya sama dengan 1, berarti 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi nilai maksimum dari Fx itu sama dengan 4 ya. Oke, ini agak sedikit ya karena Om tadi salah, ini kurang jelas kelihatannya. Oke, nomor selanjutnya nomor 9. Diketahui ABC, segitiga ABC sembarang. Kalian tulis di sini ABC, di mana ABC ya. Di sini tidak dijelaskan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Oke, sebentar ya, biar agak terang dinyalain. Oke, di sini diketahui BC-nya sama dengan 16 cm, berarti ini 16. Dan AC-nya sama dengan 10 cm. Dan luas ABC sama dengan 40. Luasnya LABC itu sama dengan 40 akar 3. Ya. Oke. Kalian tahu rumus luas itu adalah setengah sisi kali sisi sin sudut pengapitnya. Berarti otomatis sin C-nya bisa kita dapatkan di sini. Jadi setengah kali 10 kali 16 sin C itu sama dengan 40 akar 3. Berarti sin C-nya di sini itu sama dengan ya setengah kali 10, 5 kali 16, 50 ditambah 30, 80. Ya, 80. Oh, sorry. 40 akar 3 dibagi 80. Berarti ini setengah akar 3. Ya. Oke, maka di sini ditanyakan AB. Ya udah, berarti kita menggunakan rumus kosinus ya.
Sinnya setengah akar 3 berarti cosnya sama dengan sin yang nilainya setengah akar 3 itu berarti sudutnya berapa? Nah, kalian harus hafal sudut istimewa ya di sini. Berarti sinnya 60 derajat. Ya. Sinnya 60 derajat, berarti ini 60 derajat ya. Oke. Ya udah, untuk menentukan AB kita menggunakan rumus kosinus, di mana rumus kosinus itu adalah AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi AC kali BC kali cos sudut pengapitnya. Berarti AB kuadrat di sini adalah rumusnya AC kuadrat ditambah BC kuadrat ya dikurangi 2AB kali BC cos 60 derajat. Ya udah tinggal kita masukkan. AC-nya di sini adalah 10 berarti 10 kuadrat 100 ditambah BC-nya di sini adalah 16 berarti 196 ya. Oke. Oh enggak. Ini 256 ya. 256. 15 aja 225 ya. 256 bener. 256 16 kuadrat dikurangi 2 kali 160. 10 kali 16 itu 160 kali setengah cos 60 derajat. Ya kan? Berarti 100 ditambah 256 itu 356 dikurangi 2-nya hilang berarti dikurangi 160. Ini dikurangi 160 itu sama dengan 6 15 96 berarti sama dengan ini 196. Oke, sebentar. Ya, 6 dikurangi 0 berarti 0 ya. 15 dikurang ya, berarti 196. Jadi 196 itu adalah ini AC kuadrat. Berarti AC-nya adalah sama dengan akar 196 sama dengan 14. Jawabannya adalah D. Ya. Jadi pada soal ini kalian harus menentukan dulu ya sudut C-nya ya dengan menggunakan rumus luas segitiga, di mana rumus luas segitiga itu menggunakan sin di situ ya. Setengah sisi kali sin sudut pengapitnya ya. Sehingga ketemulah itu sudutnya, sudut C-nya berapa ya. Dan lalu untuk mencari AB di sini kalian gunakan rumus cos, di mana AB kuadrat ini sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2AB kali 2AC kali BC kali cos 60. Karena di sini sudut pengapitnya 60 derajat. Kalian masukkan ternyata hasilnya AC kuadrat sama dengan 196. Jadi AC sama dengan akar 196 sama dengan 14 isinya. Oke. Ini agak belepotan sedikit tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan. Nah, sekarang nomor 10 nomor terakhir. Ini sama ya, kita menggunakan Pitagoras. Sin A sama dengan akar 2 PQ. Berarti ini 2 PQ per ininya 1. Ya, demi. Berarti ini A-nya, sudutnya. Tangan A, tangan ini berarti akar 2 PQ. Berarti ini P min Q di sini, ya. Karena D mi ya depan depan samping ya depan samping itu sama dengan tangan ya ini per ini ya diketahui akar 2P Q per P min Q ya ditanyakan di sini P kuadrat plus Q kuadrat. Oke ya sebentar berarti ini menggunakan rumus Pitagoras, di mana di sini berlaku ketentuan ini kuadrat ditambah ini kuadrat sama dengan 1. Ya udah tinggal masukkan aja. Ya, akar 2 PQ dikuadratkan ditambah P min Q dikuadratkan itu sama dengan 1. Akar 2 PQ berarti akarnya hilang menjadi 2 PQ. Ya, ditambah ini kalian buka P kuadrat dikurangi 2 PQ ditambah Q kuadrat itu sama dengan 1 ya 2 PQ nya kalian coret berarti P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Begitu caranya ya. Oke anak-anakku sekalian udah 54 menit ini ya. Insya Allah trigonometri dasar ini sudah kalian kuasai kalau saja kalian mengerti apa yang Om paparkan ya di sini. Insya Allah nanti untuk kedepannya bab-bab yang lainnya masih kena banyak ya. Fisika juga sama, Bapak belum membuat video pembahasan dari soal-soal fisika
SBMPTN tahun kemarin. Cuma tadi maaf ya, nomor 8 ini karena karena Om kurang jelas di sini, ada hal yang nggak jelas sehingga agak lama penjelasannya ya, nomor 8 tadi ya, tentang periode itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Yan memohonkan maaf ya, andai ada kekurangan yang Om Yan buat ya.